Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi manusia. Fokus kita kali ini kita akan pelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di masyarakat. Ya, sudah pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa tujuan diciptakannya manusia ya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya agar saling kenal mengenal. Ya, kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan dan harus berinteraksi dengan orang lain. Ya, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ya, contoh terkecilnya misalkan kalian punya baju, saya yakin kalian tidak bisa membuatnya dari mulai memintal benang hingga menjadi baju. Nah, itu adalah contoh dan sebagai bukti manusia sebagai makhluk sosial. Nah, bentuk interaksi sosial ini terbagi menjadi dua ya. Ada interaksi sosial asosiatif atau bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan ya. Dan selanjutnya adalah kebalikannya, interaksi sosial disosiatif. Ya, biasanya ini mengarah kepada perpecahan, ya, permusuhan. Nah, kita akan bahas contohnya satu-satu dan bentuk-bentuk dari kedua jenis ini ya. Kita akan mulai dari interaksi sosial asosiatif. Yang pertama ada kerja sama. Saya yakin kalian sudah pernah melakukan kerjasama baik di sekolah maupun di rumah. Ya, kerjasama itu adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Misalkan, contohnya di sini kegiatan gotong royong. Ya, tujuan utamanya apa? Tujuan bersamanya supaya lingkungan lebih asri dan lebih bersih. Ya, apakah kegiatan gotong royong dilakukan satu orang? Ya, tidak mungkin. Nah, makanya itu perlu usaha bersama ya. Misalkan warga dalam lingkup satu RT itu melakukan kerja bakti atau gotong royong. Selanjutnya ada akomodasi. Ya, akomodasi itu bisa kita artikan sebagai usaha untuk menyelesaikan pertikaian atau konflik oleh pihak yang bertikai. Ya, jadi di sini cara untuk menyelesaikan masalah ya yang ada oleh pihak-pihak yang terkena masalah tersebut. Nah, akomodasi ini terbagi menjadi 6 jenis. Ya, kita akan bahas secara ringkas nanti. Jenis yang pertama ada koersi. Ya, biasanya ini menyelesaikan masalah menggunakan paksaan, ancaman, tekanan atau kekerasan. Contoh yang paling sering ya ketika ada penertiban pedagang kaki lima. Ya, tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk kebaikan ya, supaya kotanya lebih tertata dengan rapi ya, tidak ada sampah. Yang pedagang-pedagang juga kembali ke tempat yang seharusnya. Selanjutnya ada kompromi ya. Kompromi ini adalah mengurangi tuntutan. Contohnya yang paling gampang ketika kalian pergi ke pasar dan menawar harga. Ya, misalkan begini. Ketika seorang ibu membeli sayur seharga 10.000 misalkan. Nah, tapi ditawar ya oleh si ibunya ini misalkan 8.000. Ya, nanti ketika sudah sampai pada titik temu ya, nah makanya itu oh iya boleh. Nah, itu adalah kompromi ya.
Jadi si pedagang mengurangi tuntutan, ya yang harusnya 10.000 menjadi misalkan 8.000. Nah, itu adalah bentuk kompromi yang biasa sering kita temui. Selanjutnya ada konsiliasi atau mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik. Contohnya biasanya terjadi di kelas 1. Ya, ketika awal tahun pasti mereka rebutan tempat duduk. Nah, nanti ada yang aku mau di sini, aku mau di sana. Ya. Nanti ketika mereka berdua bertemu, ya, mereka membuat kesepakatan. Akhirnya ya udah aku di sini, kamu di sini. Ya, atau misalkan rebutan sop paling depan ketika sholat. Nah, ini salah satu bentuk konsiliasi. Selanjutnya ada arbitrasi, ya. Di sini cara penyelesaian permasalahan dengan bantuan pihak ketiga yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Contoh, ya misalkan ada dua siswa bertengkar, ya berkelahi. Nah, di sini pihak ketiganya adalah seorang guru. Ya, solusinya bagaimana? Misalkan diberikan sanksi, misalkan untuk menyapu, ya, atau membersihkan kelas, ya, mengepel lantai. Nah, ini adalah salah satu contoh arbitrasi. Selanjutnya ada mediasi. Ya, bedanya dengan arbitrasi, mediasi ini pihak ketiga hanya sebagai penasihat, ya, bukan sebagai penentu hasil. Contohnya misalkan ada ketua RT menasihati warganya yang berkelahi agar baikan, ya, agar maaf-maafan, tapi nanti yang akan memberikan hasil ini bukan ketua RT-nya tapi kedua warga yang saling berkelahi ini. Ya, apakah mereka mau baikan atau tidak. Nah, jika tidak, misalkan terlalu terlalu buruk ya berkelahinya, bisa diajukan ke adjudikasi, ya, penyelesaian masalah menggunakan jalur hukum. Ya, nanti misalkan ada satu warganya ini yang ditetapkan sebagai tersangka, ya. Nah, hakim menetapkan hukuman, nah itu bentuk dari adjudikasi. Ya, sehingga lebih legal. Ya, lebih baik tidak menggunakan adjudikasi ini, ya, cukup mediasi selesai secara kekeluargaan. Nah, selanjutnya di nomor ketiga, ya tadi akomodasi semua contoh-contohnya. Sekarang kita ke asimilasi. Asimilasi ini adalah proses bercampurnya dua kebudayaan menjadi sebuah kebudayaan yang baru. Ya, contoh misalkan warga Pekalongan, ya, yang berketurunan dari suku Arab atau dari bangsa Tionghoa menggunakan bahasa Jawa sebagai identitas sosialnya. Ya, mereka nggak mengaku, oh saya orang Arab, tapi mereka lebih mengaku, oh saya orang keturunan Arab yang tinggal di Jawa, jadi menggunakan bahasa Jawa dalam identitas sosialnya. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi ini penerimaan unsur baru menjadi sebuah kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang telah ada atau unsur yang lama. Contoh kalian bisa lihat di gambar. Di sini ada bangunan Masjid Menara Kudus yang ada di Jawa Tengah. Ya, kalau kita lihat arsitekturnya ini adalah unsur Hindu. Ya, ada kebudayaan Hindu. Namun, ya, unsur barunya apa? Ya, Sunan Kudus itu mendirikan sebuah masjid, ya, tidak meninggalkan unsur kebudayaan Hindunya, ya, tidak dijadikan untuk menyembah tempat ibadahnya agama Hindu, tapi dijadikan tempat ibadahnya umat Muslim, ya, tapi tetap menggunakan, ya, arsitek ala Hindu. Nah, kita pindah ke interaksi sosial disosiatif.
Ya, kompetisi ini menjadi jenis yang pertama kita bahas. Ya, contohnya, kompetisi itu mencari keuntungan pada bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Ya, contohnya misalkan ya persaingan untuk meraih juara satu dalam kejuaraan silat atau turnamen sepak bola. Nah, ini kompetisi. Ya, misalkan untuk bersaing mencari nilai tertinggi dalam ulangan PKN misalkan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kompetisi. Nah, selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi ini adalah ya bisa kita singkat dengan iri dan dengki. Ya, biasanya suatu perasaan yang disembunyikan. Ya, contohnya ini kenapa saya kasih monolog ya, percakapan sendiri yang ada di sinetron. Biasanya kalau orang-orang suka nonton sinetron, pasti ada ngedumel tapi kita kedengeran. Ya, biasanya itu berbahasa iri dan dengki. Yang terakhir ada konflik. Ya, ini adalah penyelesaian masalah ya atau penyelesaian tujuan disertai dengan paksaan atau kekerasan. Contohnya yang paling sering terjadi di sini adalah tawuran antar pelajar. Ya, biasanya satu sekolah akan tawuran dengan sekolah yang lain. Entah apa tujuannya, nah ini bisa termasuk konflik. Atau yang lebih tingginya lagi, misalkan ada gerakan separatis. Ya, ada organisasi Papua Merdeka ya yang menginginkan pisah dari Indonesia tapi menggunakan kekerasan. Nah, itu salah satu contoh konflik. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.